Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desfa Rahmawati, NPM 1813025012 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 tools untuk melakukan suatu keamanan pada sistem komputer Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertiannya, fitur-fitur, dan saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan dan software itu bekerja pada laptop atau komputer Anda. Baik, yang pertama kita mulai dari Malwarebytes. Apa itu Malwarebytes? Jadi, Malwarebytes adalah salah satu aplikasi anti-malware terbaik untuk melakukan satu hal untuk memerangi malware. Jadi, ini merupakan tampilan dari Malwarebytes yang versi premium, karena saya hanya menggunakan versi gratisnya, yaitu pada tampilan yang sudah dapat Anda lihat di sini. Jadi, di sini Anda bisa melihat notifikasi, kemudian Anda bisa melihat setting atau pengaturan, dan help jika Anda membutuhkannya. Kemudian di sini detection history. Jika Anda pernah melakukan detection pada Malwarebytes ini, maka akan terlihat historinya pada bagian Anda bisa melakukan scan pada jadwal yang sudah ditentukan, atau jika Anda ingin melakukan scan, Anda bisa langsung mengklik scan. Kemudian real-time protection. Anda bisa melakukan web protection, malware protection, ransomware protection, dan exploit protection. Karena di sini hanya menggunakan versi gratis, jadi Anda diarahkan untuk membeli versi premium dengan mengklik buy now. Kemudian Anda hanya bisa melakukan scan dan mungkin melakukan real-time protection yang terjadi di sini. Baik, fitur-fitur yang sebenarnya ada pada Malwarebytes ini yaitu Malwarebytes dapat melakukan pemindaian jika file terlihat secara yang karantina yang ada terlihat pada jika Anda telah akan berbagi. Kemudian daftar lengkap. Nah, di sini Anda bisa melakukan pilih item dari daftar dan klik hapus untuk membuangnya. Jadi setelah Anda melakukan proses karantina tadi, Anda bisa memilih itemnya, kemudian Anda bisa menghapus untuk membuangnya. Setelah itu, membuka situs blokir web, menuju ke blog malwarebytes.org. Terdapat berbagai macam pengaturan yang tersedia seperti application update, Windows Explorer setting, language, jadi Anda bisa memilih bahasa, manual scan performance impact, dan event log data, kemudian user access, beta update, users, and threat statistic proxy server. Nah, pada bagian-bagian setting, Anda bisa melihat notification, security, display, allow list, account, dan about. Untuk mode putar, menghilangkan notifikasi saat menonton film dan lain-lain. Jadi Anda bisa mengaktifkan nih play mode. Jadi di sini fungsinya Anda dapat menghilangkan notifikasi saat menonton film, mungkin memainkan game, itu Anda dapat mengaktifkan play mode ini. Setelah itu, ekstensi browser. Dapat mengekstensi Chrome dan add-on Firefox secara gratis. Jadi pada Malwarebytes Anda dapat melakukan ekstensi browser dengan aplikasi Malwarebytes itu sendiri. Yang kedua yaitu Avast Free Antivirus. Sambil menunggu Avast Free Antivirus tersebut terbuka, sebelumnya ini versi untuk dan lainnya. Jadi jika tampilan utama dari Avast tersebut yaitu kemudian akan ada notifikasi, menu, tombol minimize atau menutupnya. Kemudian ternyata laptop ini atau komputer ini sudah terproteksi. Namun jika Anda ingin melakukan scan, Anda bisa mengklik Run Smart Scan. Kemudian di sini tertampil pilihan grup premium tentunya karena di sini saya menggunakan Avast yang versi free atau tidak berbayar. Di sini pada menu status, Anda bisa mengecek tadi ya Run Smart Scan-nya. Kemudian untuk protection-nya atau yang disebut dengan fitur perlindungan, ini ternyata terdapat masih banyak bagian-bagian atau yang disebut dengan subbagian dari protection. Nah, di sini ada pemindaian, proteksi inti, dan peti virus.
di sini. Virus scan, core shell, dan virus chest. Nah, ini gunanya untuk melihat ancaman yang terkunci. Kemudian ada Wi-Fi inspector atau yang disebut dengan inspektur Wi-Fi. Nah, ini gunanya untuk menemukan masalah pada jaringan Anda. Jadi Anda bisa menggunakan Wi-Fi inspector. Kemudian pembaruan perangkat lunak. Nah, di sini Anda bisa menggunakannya untuk memperbarui perangkat yang ada pada komputer Anda. Selanjutnya yaitu proteksi ransomware di sini. Nah, ini berguna untuk melindungi folder ransomware yang ada. Kemudian firewall ini berguna untuk mencegah peretas. Selanjutnya yaitu situs asli dan sandbox, menguji file secara virtual. Jadi real site dan sandbox ini dapat menguji file secara nyata. Jadi Anda bisa melakukannya pada subbagian yang ada pada fitur protection tersebut. Namun dapat Anda lihat di sini terdapat fitur lock, terdapat icon lock maksud saya. Nah, ini karena kita menggunakan versi free. Jadi jika kalian mengubahnya menjadi versi premium, Anda dapat melakukan aktivitas yang sudah disebutkan pada fungsi-fungsi subbagian fitur tadi. Kemudian privacy. Pada privacy ini terdapat subbagian lagi. Nah, yang pertama itu password, gunanya untuk mengelola sandi dengan aman pada password protection. Jadi Anda bisa mengelola sandi Anda dengan aman pada subfitur password protection. Kemudian proteksi webcam. Anda bisa menggunakan webcam shelf. Ini berguna untuk mencegah pengintaian webcam. Kemudian secure line VPN di sini. Di sini Anda bisa menjelajah dalam mode pribadi dan proteksi data dan penghancur data. Proteksi data, sensitive data shelf, anti-track premium ini berguna untuk memusnahkan file dengan aman. Dan ternyata masih ada 2 fitur lagi yaitu data shader dan health alerts. Jadi ini dapat memonitor akun dan password Anda. Kemudian ada performance. Di sini juga terdapat sub bagian lagi pada fitur performance. Nah, ini yang pertama ada clean up premium di sini. Ini bisa digunakan untuk peningkatan kinerja pada PC atau laptop Anda. Kemudian mode game di sini diubah dengan don't disturb mode, yang artinya Anda bisa mengaktifkan gangguan yang terjadi pada laptop Anda saat Anda sedang bermain game atau menonton film dan lain-lain. Ternyata masih ada lagi yaitu driver update, software update di sini untuk melakukan update dan mengetahui mungkin driver mana dan software mana yang perlu untuk Anda update, dan baterai saver. Oke, itu tentang apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang software antivirus yaitu AdGuard. Nah, apa itu AdGuard? Jadi AdGuard ini adalah software yang memungkinkan untuk browsing dengan nyaman tanpa iklan ataupun iklan pop-up. Nah, AdGuard ini mampu melindungi dari malware. AdGuard akan memfilter internet dengan memblokir situs yang menyiarkan iklan ke halaman web. Sistem yang berpotensi mengancam komputer Anda akan diblokir dengan menggunakan AdGuard ini. Nah, ini adalah tampilan dari AdGuard setelah kita buka. Jadi, pertama, dia akan terdapat beberapa pilihan settings, support, license, dan about. Nah, di sini protection is enabled. Jadi, kita bisa melakukan proteksi setelah kita mengklik hingga dia menjadi protection is enabled. Kemudian akan terjadi pemberitahuan di sini yaitu 1,7 ribu block ads. Jadi iklannya akan diblok sebanyak ini dan block trackernya 1,1 K. Nah, di sini block rate-nya masih 0. Nah, ini adalah pemberitahuan statistik since 29 Mei 2021. Jadi ini sudah dipergunakan sejak kemarin tanggal 29 Mei. Jadi di sini adalah riwayat yang sudah diblok oleh si AdGuard ini. Kemudian ini adalah tampilan pada menu setting di AdGuard. Jadi di sini terdapat general setting, kalian bisa mengatur bahasa, mengatur tema, silent automatic updates, updates pada software AdGuard ini, ada ad blogger, search mode, browsing security, DNS protection, parental control. Jadi parental control ini
berguna untuk mengontrol bagaimana Anda dapat mengontrol aktivitas anak, konten-konten untuk anak seperti itu. Nah, jadi pada AdWords ini terdapat anti-banner yang memproses lalu lintas, menghapus iklan, spanduk, dan lain-lain. Kemudian ada anti-tracking yang melindungi data asli dan informasi pribadi dari perhitungan. Kemudian ada AdWords anti-phishing, ini melindungi dari efek situs yang berbahaya. Dan Anda dapat menggunakan kontrol orang tua tadi yang parenting control untuk membatasi akses anak-anak di situs tertentu. Dan pada pengaturan ini kalian bisa mengkonfigurasi parameter utama pada program AdWords. Dan lisensinya, lisens ini, dia menampilkan informasi status lisensi pada software AdWords. Selanjutnya, kita menuju pada Windows Defender, bawaan dari Windows itu sendiri. Di sini kalian bisa melihat yaitu ada account protection, firewall and network, kemudian app and browser control, device security, device performance and health. Oke, dan ada family option. Nah, di sini dia memiliki fungsi umum yaitu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan firewall. Di sini dalam kasus yang agak ekstrim bisa saja firewall itu perlu dinonaktifkan. Kemudian mengizinkan aplikasi melewati firewall aplikasi tertentu butuh untuk diizinkan melewati firewall. Scan menggunakan virus and trick protection. Nah, kita bisa men-scan suatu virus itu melalui ini. Dan protection itu sendiri dapat melihat hasil scan virus dan riwayat tweet langsung dari Windows Defender itu sendiri. Kemudian device performance and health ini berupa informasi kesehatan PC tentang pembaruan Windows terakhir, driver, kemudian umur baterai dan kapasitas penyimpanan yang tersedia. Selanjutnya adalah firewall and network protection. Fitur bagus untuk menjaga data Anda tetap aman, tempat untuk menyimpan kartu kredit, dan login keuangan. Selain itu juga dapat melakukan penyimpanan aman berkapasitas 1 GB, opsi penyimpanan deteksi adanya pelanggaran keamanan, store keamanan, mengeklikkan sebuah kontak darurat Anda. Oke, baik. Kemudian ini dia akan muncul tampilan Welcome to your vault. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Nah, di sini tadi dinamakan dengan password, menu password yang dapat mengatur. Ini note, address, menyimpan alamat Anda, bisa melakukan payment card, bank account. Baik, selanjutnya yaitu software atau tools Advanced System Care. Nah, apa itu Advanced System Care? Dia merupakan software terkenal yang membantu kinerja komputer atau laptop, membantu meringankan beban komputer dengan membersihkan file spam, file error, defects hard disk internal, dan membersihkan virus serta fungsi lainnya. Saat kalian sudah membuka Advanced System Care seperti berikut, kalian langsung saja klik scan untuk mengetahui ancaman dan bahaya apa saja yang terdapat pada PC atau laptop Anda. Kemudian terdapat tombol repair untuk membersihkan atau memperbaiki semua proses setelah scan selesai. Finish untuk akhiri proses optimasi komputer. Kemudian scanning, terdapat tool scanning di sini, ini berupa AI mode dan manual mode. Nah, AI mode ini membersihkan dan mempercepat PC dengan cerdas berdasarkan status PC, sedangkan manual mode menampilkan berbagai opsi pemindaian. Kemudian juga nanti terdapat tool speed up. Di sini kalian bisa lihat beberapa tools yang disediakan oleh Advanced System Care. Yang pertama, kalian bisa lihat ada care, speed up, protect,
toolbox, software updater, dan action center. Nah, ini terdapat spyware removal. Spyware removal ini gunanya untuk menghapus jenis-jenis spyware. Kemudian ada registry clean, dipergunakan untuk membersihkan file registry yang ada pada komputer. Privacy sweep, ini untuk menjaga keamanan. Kemudian junk file clean untuk membersihkan sampah yang ada pada PC atau laptop Anda. Kemudian shortcut fix, nah ini gunanya untuk memperbaiki shortcut yang ada. Kemudian ada juga internet boost untuk mempercepat internet pada PC atau komputer. Selanjutnya pada speed protect, ini terdapat banyak sekali tools, dan toolbox pun juga banyak sekali tool yang terdapat di toolbox, software update, dan action center. Ini tersedia untuk Advanced System Care VIP Exclusive Offer. Nah, di sini kalian bisa langsung klik scan untuk melihat ancaman apa saja yang ada pada Advanced System Care. Baik itu startup optimization, registry clean, registry defrag, privacy swipe, spyware removal, dan lain-lain yang tersedia pada menu utama Advanced System Care ini. Sudah selesai, maka akan muncul berapa item yang ditemukan dan berapa ukuran file yang perlu dibersihkan. Nah, untuk itu kalian perlu klik fix pada tombol kanan bawah yang tersedia. Kemudian proses fix akan berjalan sampai selesai. Dan begitulah sedikit cuplikan bagaimana menggunakan Advanced System Care pada PC atau laptop Anda. Nmap merupakan singkatan dari Network Mapper, berguna untuk audit dan eksplorasi keamanan suatu jaringan. Tools ini memiliki lisensi open source, jadi semua orang dapat mengedit dan menambahkan apa yang perlu ditambahkan pada software Nmap. Nmap biasa digunakan oleh administrator jaringan. Kemudian kelebihan dari Nmap itu sendiri adalah dapat memindai seluruh jaringan untuk mencari host yang tersedia dan port yang terbuka. Ketikkan alamat target. Di sini saya mengetikkan www.kemenku.go.id, kemudian klik scan dan akan muncul tampilan scan pada layar hasil scanning yang sudah dilakukan di Nmap. Oke, baiklah, setelah kalian membuka CoinScript akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalian bisa mengklik dengan login jika kalian sudah punya akun dan bisa get started. Kemudian di sini ada menu preference, kemudian ada emergency connect dan external configuration. Nah, di sini kita klik get started, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan WineScript setelah Anda buka dan Baik, selanjutnya yaitu tools Asset Note 32. Nah, apa sih itu Asset Note 32? Asset Note 32 merupakan software keamanan yang terbilang lengkap dalam hal fitur dan unggul dalam hal kinerja. Nah, ini dibuktikan dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh Asset Note 32. Yang pertama yaitu proteksi virus dan spyware. Performa Asset dalam perlindungan web juga terbilang bagus, berhasil memblokir situs-situs yang mencurigakan. Jadi, situs-situs yang mencurigakan pada web browser Anda dapat diblokir dengan tepat oleh proteksi virus Asset Note 32. Kemudian, perlindungan firewall. Secara otomatis, Asset akan mengunci perangkat dari dunia luar sehingga akan terhindar dari serangan hacker atau serangan worm saat berselancar di dunia maya. Jadi saat Anda berselancar di dunia maya, Asset Note 32 ini akan mampu mengunci perangkat dari kejahatan yang disebutkan tadi. Kemudian keamanan dan enkripsi data.
Nah, caranya cukup memindahkan file data Anda ke virtual drive file. Jadi nanti akan ada kotak virtual drive file untuk memindahkan data-data yang dianggap tidak aman untuk file atau PC komputer Anda. Kemudian, terdapat juga fitur anti maling. Ini bekerja ketika sistem mendeteksi keanehan aktivitas pengguna. Setiap 10 menit, ESET akan memperbarui data yang diperoleh. Data ini bisa berupa lokasi perangkat, screenshot, bahkan foto melalui webcam yang ada pada PC atau komputer Anda. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.